wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Erdah Nur Aini, guru kelas MI Nurul Atfal 2 yang bertempat di Kampung Cikasungka, Desa Cikudeg, Kecamatan Cikudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan 2025 di LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 dengan materi gotong royong di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Berikut ini video pembelajaran saya. Saya mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasionalisme. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Profil Pelajar Pancasila. Mari semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda berikut ini ya. Kita simak videonya. Perhatikan semuanya ya. Kita menyelesaikan karyo, kawi, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, pelukis untuk baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong.
bagi kelompok 4 orang. Mari sok. Bagi kelompok 4 orang, Neng dipindah dulu itunya, kursinya. Dipindah disatuin jadi 4 orang. Ya, bagi. Yang lain juga begitu. Ayo. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan manfaat pelaksanaan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Menerapkan pelaksanaan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Ya, coba kalian perhatikan ya materinya. Ya, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Ya, jadi apa sukarela itu? Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan bayaran. Nah, itulah yang disebut dengan gotong royong. Dan budaya itu merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia dari sejak dahulu, ya.
dapat imbalan tidak, tapi dilakukan tanpa pamrih. Nah, selanjutnya contoh praktik gotong royong di lingkungan desa. Coba kalian lihat. Membersihkan lingkungan desa, merawat fasilitas bersama. Fasilitas desa itu contohnya apa? Seperti rumah sakit, puskesmas. Nah, itu kita harus jaga kebersihan, tempat-tempat umum ya. Terus selanjutnya contoh praktik gotong royong di lingkungan kecamatan. Misalkan kerja bakti membangun rumah ibadah. Contohnya apa? Masjid. Membangun masjid, musola. Terus yang kedua kerja bakti membangun jembatan ya. Jembatan itu kan dipakainya bersama-sama ya. Misalkan di sini ada jembatan Kampung Cidengkol di sana, nah itu bisa kerja bakti bersama-sama karena dipakainya juga bersama. Ini contoh kerja bakti di lingkungan kecamatan. Yang ketiga kerja bakti membangun sarana pendidikan. Contohnya sekolah kita ya, ada gotong royong. Misalkan mau pengecoran, nah itu juga termasuk kerja bakti di lingkungan kecamatan. Selanjutnya contoh praktik gotong royong di kelurahan. Apa ini? Membersihkan jalan umum, jalan raya. Nah, itu dibersihkan ya. Terus apa lagi? Ya, seperti yang dicontohkan tadi, seperti membangun masjid ya, membangun musola. Terus selanjutnya peran gotong royong dalam pembangunan masyarakat. Satu apa? Pembangunan desa dan kota. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis ya. Yang ketiganya, partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial karena manusia itu adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, ya, jadi kesimpulan dari pembahasan materi kali ini adalah gotong royong adalah yang mencerminkan ada di mana? Di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Meskipun ada tantangan, gotong royong harus tetap dijaga agar harmonis. Ya, jadi kesimpulannya gotong royong itu adalah hal yang harus dilakukan tanpa pamrih ya, gitu. Nah, selanjutnya, ayo kita berlatih ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan tadi? Enggak. Sudah mengerti habis? Untuk pelatihannya, Ibu akan beri lembar kegiatan berkelompok. Nanti di sini Ibu yang ini kelompok 1. Ingat ya? Nanti ditulis ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Tulis dulu kelompoknya 2. Kelompok 3. Dan yang ini kelompok 4. Silakan diisi. Yang jadi ketua Ara. Di sini yang jadi ketua Najwa. Di situ Alifin ya. Ketuanya ditulis, anggotanya ditulis. Tuh. So, Neng, tulis ketuanya. Neng ketuanya, Masa. Nanti anggotanya ditulis namanya siapa saja. Ya. Di sini yang pertama ada gambar, lihat gambar? Iya. Ya. Kegiatan yang dilakukan itu kegiatan apa sih? Tempat pelaksanaannya di mana sih? Manfaatnya apa sih? Coba, sok. Ayo.
3. Membedakan Nomor saya. kelompok gotong royong saya sebagai ketua Arifin anggota Arifin. Terus baca. Yang pertama gotong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan tugas kelompok gotong royong. Saya sebagai ketua, Aska, anggota 1 Apni, 2 Nesya, 3 Jila, 4 Ainun.